Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Virus corona yang sedang melanda dunia membuat kita semua harus berhati-hati dan harus mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Musibah yang melanda saat ini membuat banyak sektor yang terhambat. Masalah perekonomian juga menjadi salah satu masalah terbesar yang harus ditangani secepatnya oleh pemerintah. Ternyata, pada masa Khalifah Umar bin Khattab pernah terjadi musibah yang membuat krisis ekonomi di masa itu. Sebelum kita membahas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya teman-teman. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab pernah terjadi kemarau panjang. Hujan sama sekali tak mengguyur semenanjung Arab selama 9 bulan. Akibatnya membuat tanah menjadi hitam. Angin dipenuhi dengan debu. Oleh ahli sejarah, masa-masa ini disebut tahun Ramadah, terjadi di antara tahun 17 Hijriah dan 18 Hijriah. Segala usaha pertanian dan peternakan hancur total. Penyusutan besar-besaran hasil tani karena hujan tidak turun. Di mana-mana tanah mereka gersang dan tandus. Unta dan domba tak mampu menghasilkan susu. Sementara itu, terjadi juga masalah pelik dalam sektor perdagangan. Para pedagang dari daerah Hijaz, meliputi Mekah dan Madinah, terputus aksesnya ke wilayah Syam, meliputi Suriah, Yordania, Lebanon, dan lain-lain. Sebab waktu itu, Syam tengah dilanda wabah penyakit. Padahal, wilayah Syam adalah pusat dagang yang vital di Jazirah Arab waktu itu. Warga Arab Badui di pedalaman yang tidak memiliki persediaan makanan berbondong-bondong ke Madinah. Mereka meminta pertolongan Khalifah. Melihat kondisi kaum muslimin yang begitu memprihatinkan, Umar bersumpah tak akan makan daging dan samin sampai semua kembali seperti sedia kala. Dia memegang teguh sumpahnya hingga pancaklik berakhir. Melihat keadaan saat itu, Khalifah Umar bin Khattab membuat beberapa kebijakan untuk menanggulangi masalah perekonomian ini. Pertama, meminta kepada rakyat agar senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar berkata, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dalam diri kalian dan dalam urusan kalian yang tidak terlihat oleh manusia, karena sesungguhnya aku diuji dengan kalian dan kalian diuji denganku. Aku tidak tahu apakah kemurkaan itu ditujukan kepada diriku dan bukan kepada kalian, atau kemurkaan itu ditujukan kepada kalian dan bukan kepada diriku, atau kemurkaan itu berlaku umum kepadaku dan juga kepada kalian. Karenanya, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Dia memperbaiki hati-hati kita, merahmati kita, dan mengangkat bencana ini dari kita." Kedua, mengirimkan kebutuhan dasar pokok masyarakat. Umar bin Khattab membagikan sendiri makanan dari Baitul Mal hingga kosong. Umar dibantu oleh 7.000 relawan. Umar menguburkan dan mensolatkan yang wafat. Saat Baitul Mal habis, Umar mengirimkan surat ke beberapa gubernurnya di beberapa daerah, seperti Abu Musa di Basra, Amr bin As di Mesir, Muawiyah bin Abu Sufyan di Syam, dan Sa'ad bin Waqs di Irak, untuk mengirimkan bantuan kebutuhan pokok ke Madinah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah pun mengirimkan bantuannya berupa 4.000 ekor unta dengan muatan penuh bahan makanan. Am bin As pun membuka akses jalur dari Mesir ke Madinah, supaya bahan pokok di Mesir bisa didistribusikan dengan lancar ke Madinah. Ketiga, menghimbau masyarakat agar bersikap hemat dalam mengkonsumsi makanan yang tersedia. Khalifah Umar melarang warganya di tahun itu untuk menyajikan minyak samin dan daging dalam satu hidangan. Sekalipun Umar yang dulu terbiasa menyantap susu, samin, dan daging dalam keadaan normal dan stabil. Namun, sejak musim paceklik hanya menyantap minyak zaitun.
Bahkan tak jarang pengganti Abu Bakar Asy-Siddiq justru mengalami kelaparan. Sampai Zaid bin Aslam menuturkan, sekiranya Allah tidak segera menyudahi masa-masa sulit ini, kami yakin niscaya Khalifah Umar bin Khattab akan meninggal dunia di tengah mengurusi rakyatnya. Keempat, penangguhan zakat dan menghentikan hukum had. Muhammad bin Umar menceritakan, Talha bin Muhammad meriwayatkan dari Hausyah bin Bashar al-Fajari dari ayahnya bahwa dia berkata, kami melihat pada tahun Ramadan kerusakan atau paceklik. Paceklik menghanguskan ternak kami, sehingga tersisa pada banyak orang sesuatu harta yang tak ada artinya. Maka Umar pun tidak mengutus para petugas pengumpul zakat pada tahun itu. Tahun setelahnya, dia mengutus para petugas untuk mengambil 2 zakat dari pemilik hewan. Lalu separuhnya diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka, dan separuh lainnya dibawa kepada Umar. Lalu tidaklah diperoleh dari semua zakat yang berasal dari Bani Fazaroh, melainkan 60 kambing. Lalu yang 30 dibagikan, sedangkan 30 yang lain dibawa kepada Umar. Dan Umar mengutus para petugas zakat, kemudian memerintahkan para petugas zakat untuk mendatangi manusia yang sekiranya masih ada. Kelima, memimpin langsung sholat istisqa dan meminta seluruh negeri melakukan sholat istisqa. Imam At-Tabarani meriwayatkan, Umar radhiyallahu anhu keluar untuk melaksanakan doa minta hujan. Dia keluar bersama Al-Abbas radhiyallahu anhu, paman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan memintanya berdoa minta turun hujan. Umar radhiyallahu anhu berkata, Ya Allah azza wa jalla, sesungguhnya apabila kami ditimpa kekeringan sewaktu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka kami meminta kepadamu melalui nabi kami, dan sekarang kami meminta kepadamu melalui paman nabi kami shallallahu alaihi wasallam. Seluruh masyarakat bergerak dan tergerak karena pemimpinnya mengharamkan semua yang membuat perbedaan antara rakyat dan pemimpinnya. Umar bin Khattab tidak saja membawa kegemilangan tetapi menuntaskan krisis yang muncul di masanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Khalifah Umar bin Khattab, pemimpin yang serius mengurusi umat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita mengambil pelajaran dari sejarah hidupnya, terutama bagi para pemimpin negeri ini bisa belajar dari kepemimpinan Umar bin Khattab dalam mengelola dan mengurusi rakyatnya.